ada treasury national pooling. Nah, itu nanti kita akan melihat baik dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluarannya seperti apa. Oke, kita akan masuk ke slide. Ya, di sini kita akan mulai dari dasar hukum ya. Nah, dari sisi dasar hukum ini udah tertayang semua di desktop teman-teman atau di gadget teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Seperti dengan modul-modul sebelumnya, kita akan melihat atau masuk ke modul manajemen kas ini dari sisi legalnya seperti apa. Di sini dapat teman-teman cermati ya, ada paket undang-undang mengenai keuangan negara, mulai dari UU nomor 17, kemudian UU nomor 1, UU nomor 17 tentang keuangan negara, dan UU nomor 1 tentang perbendaharaan negara. Jadi nanti di dua pokok perundangan ini kita akan melihat atau mendefinisikan manajemen kas itu apa. Kemudian bagaimana dari sisi peraturan pemerintah itu terkait dengan pengelolaan uang negara. Jadi pengelolaan uang negara itu digunakan untuk apa, kemudian pos yang diperbolehkan untuk apa, kemudian yang tidak diperbolehkan itu seperti apa, itu diatur di PP nomor 39 ini. Kemudian kalau dari sisi sistem informasi yang digunakan, ini ada di PMK 154 tentang pelaksanaan SPAN atau sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Kemudian dari sisi aturan teknis atau petunjuk teknisnya, ini ada di turunan atas peraturan Menteri Keuangan, itu ada di Dirjen Perbendaharaan nomor 59 tentang modul kas. Kemudian kita nanti juga ada penambahan nih terkait dengan adanya rencana penarikan dana, itu masih terkait dengan manajemen kas, di mana kita juga sudah mempelajarinya di modul pembayaran di pekan yang lalu, atau di materi mengenai modul pembayaran ada itu mengenai rencana penarikan dana. Jadi penarikan dana yang sudah kita baca itu ada beberapa transaksi atau klasifikasi transaksi besar yang dimulai dari nominal senilai 1 miliar. Itulah yang dikenakan yang merupakan klasifikasi transaksi besar, mulai dari klasifikasi transaksi A, B, dan C. Untuk transaksi A itu sesuai dengan PMK 197 tentang rencana penarikan dana, itu ada RPD atau rencana penarikan dana bulanan, kemudian sampai dengan RPD harian. Nah, di mana itu nanti dibagi menjadi 3, klasifikasi A itu untuk 1M sampai dengan 500, kemudian transaksi B itu 500 sampai dengan 1 triliun, dan transaksi C itu di atas 1 triliun. Nah, kemudian secara teknisnya nanti kita akan melihat kapan itu disampaikan, kemudian kapan harus dilakukan updating RPD harian. Nah, di sini kita akan lihat manajemen kas pemerintah. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi di dalam bacaan atau di referensi literatur yang saya sertakan tadi, itu ada mengujuk pada satu definisi dari Mike William, bahwa manajemen kas pemerintah itu merupakan strategi dan proses terkait bagaimana mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah maupun dengan sisi hubungan pemerintah dengan sektor-sektor lainnya. Nah, kalau untuk internal pemerintah itu nanti kita akan lihat bagaimana suatu pemerintah, dalam ini entitas pemerintah ini
dari sisi KL ya, kementerian lembaga, kemudian nanti turunannya unit eselon 1 sampai dengan ke level satker. Bagaimana entitas tersebut ber apa ya beraktivitas, mulai dari aktivitas penerimaan sampai dengan aktivitas belanjanya atau penerimaan dengan pengeluaran. Kemudian kalau hubungan antara pemerintah dengan sektor-sektor lainnya, ini karena terkait dengan kas. Kas ini kan identik dengan apa ya nilai uang atau uang yang dikelola. Ya kita bisa lihat itu di modul bendahara itu, bahwa bendahara itu melakukan penatausahaan atas uang persediaan. Kemudian atas uang persediaan itu dia nyimpannya di mana, dalam bentuk apa? Dia menyimpannya dalam bentuk kas. Bisa disimpan di, kalau disimpan di brankas bendahara berarti dia kas tunai. Kalau disimpan di bank atau masih di rekening bendahara pengeluaran berarti dia merupakan kas bank. Sehingga nilai antara kas bank bila ditambahkan dengan kas tunai itu nanti akan membentuk uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Nah, ini analoginya sama halnya dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini kita menamakannya siapa? Nah, nanti kita akan namai pemerintah ini adalah bendahara umum negara. Kemudian rekeningnya namanya apa? Nanti itu kita lihat. Kemudian hubungannya antara pemerintah dan sektor lainnya. Karena tadi berbicara mengenai uang, cash adalah uang, ya kan? Identiknya seperti itu. Jadi cash itu apa? Cash itu adalah uang. Nah, tinggal bagaimana uang itu nanti dipergunakan. Apakah langsung dipergunakan untuk digunakan untuk belanja atau di dalam ini adalah sebagai realisasi belanja. Nah, itu kalau tersedia, artinya cash benar-benar tersedia, likuiditasnya tinggi. Tapi kalau ternyata dari sisi debt management kurang, debt management terjadi dihubungkan dengan utang, kemudian ada istilahnya ketidakcukupan atas kas yang tersedia, maka akan terjadi proses pembiayaan untuk menutup atau menambah alokasi belanja yang harus dilakukan. Nah, makanya hubungan pemerintah dengan sektor-sektor lainnya ini bisa mulai dari perbankan, kemudian itu terkait dengan bagaimana proses menyimpan, kemudian proses arus kasnya dilakukan. Nah, kalau dengan pihak lain berarti ini terkait dengan pengelolaan. Kalau tadi berbicara mengenai pembiayaan, maka ada utang yang harus dilakukan pengendalian atau dilakukan proses debt manajemennya. Ini terkait dengan share resikonya seperti apa. Resiko kan macam-macam tuh. Bisa resiko bunga, kemudian resiko atas penyelesaian atas utang, jatuh temponya seperti apa, ketepatan pembayaran seperti apa. Itu terkait dengan manajemen kas pemerintah. Nah, turunannya ini ada pengelolaan uang. Nah, makanya tadi kalau dianalogikan bahwa kas adalah uang, maka harus ada proses pengelolaan uang. Nah, pengelolaan uang ini adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga. Jadi uang ini sudah mulai berkembang nih. Jadi kalau di analogi pada umumnya kas adalah uang, ini sudah mulai bahwa uang itu ya, kas itu bisa berupa kas, dalam hal ini uang, dan surat berharga. Nah, surat berharga ini dapat diperoleh dari mana? Nah, nanti kita akan lihat keterkaitannya dengan bagaimana idle cash yang ada di kas, utamanya di rekening kas umum negara. Nah, di sini kita lihat ada 7 kas sesuai dengan paket Undang-Undang Paket Keuangan Negara. Jadi yang pertama tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan kas untuk membiayai kewajiban negara. Artinya bisa dibilang ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan tagihan. Pertama tagihan hutang. Nah, dari dua tersebut kan urut-urutannya ada tagihan, hutang, sampai
Nah, disinilah ketersediaan kas itu memiliki fungsi, artinya tujuannya adalah untuk memastikan kas itu untuk membiayai kewajiban-kewajiban itu, mulai dari kewajiban untuk melakukan pembayaran, menyelesaikan hutang, atau bahkan untuk menyelesaikan tunggakan atas hutang-hutang yang telah telah dilakukan atau hutang yang belum terselesaikan. Kemudian ada tindakan efektif untuk mengoptimalkan penerimaan dari surplus kas maupun untuk mengatasi kekurangan kas. Kemudian ada penyediaan kas bagi semua KL sesuai dengan perkiraan arus kas guna mendanai kegiatan KL tersebut. Nah, ini terkait dengan kecukupan kas atau dalam hal ini uang yang ada di kas negara untuk membiayai atau mendanai kegiatan. Nah, kegiatan itu yang dimaksud apa? Adalah kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan, kemudian mendapatkan alokasi pagu, kemudian memiliki volume yang telah jelas, kemudian kapan pelaksanaannya jelas. Nah, itu harus memastikan nih adanya kas yang tersedia. Kemudian memastikan pembayaran yang tepat waktu kepada pemasok semua KL sesuai dengan jadwal kegiatan mereka. Nah, sebenarnya dari tujuan tersebut memastikan 1, 2, 3, 4, nah, kan tadi ada 4 poin yang harus dipastikan atau yang harus itu sebenarnya terkait dengan bahasan kita di modul komitmen dan modul pembayaran. Di modul komitmen dan modul pembayaran itu sebenarnya memiliki tiga tujuan ya, kemarin sudah saya sampaikan. Tujuan mengenai ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan penerima. Nah, di modul komitmen itu sudah dilakukan proses baik secara legal administrasinya sampai dengan bagaimana sistem itu disediakan atau terdapat sistem yang disediakan kemudian berinterkoneksi untuk mendukung adanya 3 ketepatan itu tadi, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Nah, disinilah poin khusus mengenai kas, manajemen kas ini adalah adanya pembayaran yang tepat waktu. Artinya begitu ada proses di modul komitmen dan modul pembayaran yang telah dilakukan, nah kas ini memastikan bahwa tidak ada atau telah dilakukan kemudian untuk menghindari adanya utang, bahkan adanya tunggakan atas tagihan. Nah, disinilah proses inti di pengelolaan atau pelaksanaan anggaran itu dilaksanakan. Nah, kemudian kita akan lihat nih, di sini ada tujuan pengelolaan kas negara. Pada prinsipnya sama dengan apa yang menjadi tujuan dari manajemen kas negara. Sedangkan di sini lebih detail mungkin ya. Jadi dalam hal sudah tersedia maka apa yang dicapai dapat dengan 1, menentukan jumlah dana optimal untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah, kemudian menentukan pembiayaan yang paling ekonomis, kemudian meminimalkan dana menganggur, kemudian mempercepat penyetoran, kemudian melakukan pembayaran yang tepat waktu. Nah, di sini kalau mendanai ini terkait dengan jaminan bahwa adanya ketersediaan kas. Kemudian yang kedua, menentukan pembiayaan yang paling ekonomis. Berbicara mengenai uang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ada satu instrumen penyimpanan yang harus digunakan. Dalam hal ini adalah tidak mungkin dong kas negara disimpan masih dalam bentuk brankas atau di dalam wadah apa, maka harus ada keterlibatan dengan pihak perbankan. Nah, di sini kalau teman-teman mendengar ada istilah, mungkin di sebagai nasabah nih ya, Anda akan mendapatkan bunga bank sekian. Nah, di sini juga sama, kas negara itu juga ada penyimpanan. Nah, di sini juga ada bahwa di sisi penyimpanan di pihak bank itu kita juga harus mendapatkan istilahnya remunerasi atau
imbal baliknya adalah remunerasi atas penyimpanan kas yang disimpan di bank tersebut. Kemudian meminimalkan dana menganggur atau idle cash. Nah, idle cash ini karena ini kita melihatnya kondisi bahwa kas negara itu cukup, kemudian ada idle cash yang tidak semuanya bisa digunakan. Bisa dibilang ini semacam sisa anggaran lebih atau SAL. Nah, di sini nanti harus digunakan untuk investasi jangka pendek. Tadi sudah saya singgung ya, negara bisa menggunakannya untuk apa? Untuk digunakan di pasar uang atau pembelian falas. Nah, di situ kan nilainya kan bisa dibilang fluktuatif ya. Nah, kesempatan pada waktu melakukan proses pembelian, pada waktu pembelian, dan nanti kita harus melihat kapan akan buyback, ataupun pada waktu harus menambah kan harus buyback, atau kalaupun enggak pada waktu jual harus melihat nih pada waktu beli nilai belinya berapa, nilai jual, nilai pasar pada saat itu berapa, atau nilai mata uang tersebut atas mata uang atau falas yang kita beli. Ya, ini kan investasi jangka pendek juga. Kemudian mempercepat penyetoran penerimaan negara. Nah, maksudnya di sini adalah ini terkait negara itu kan ada target penerimaan, terutama di sisi pajak. Kemudian ada juga penerimaan non pajak atau penerimaan bukan pajak, yaitu PNBP. Nah, di sini pemerintah harus bisa menyediakan instrumen atau channel penyetoran. Nah, mungkin dulu kita pernah menyinggungnya, yaitu adanya MPN yang sekarang sudah berkembang sampai dengan MPN generasi ketiga, dan itu adalah bentuk hubungan antara pemerintah dengan pihak perbankan. Artinya proses penyetoran pajak dan PNBP ini yang dilakukan oleh Bank Persepsi itu harus dilakukan istilahnya pelaporan secara berjenjang, kemudian real time sesuai dengan kapan setoran tersebut dilakukan. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Nah, ini sebenarnya sama dengan apa yang sudah kita bahas di modul komitmen dan pembayaran, untuk memastikan pembayaran yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Nah, di sini kita akan melihat indikator kuncinya seperti apa untuk pengelolaan kas yang aktif itu. Nah, untuk pengelolaan kas yang aktif itu sebenarnya bisa dibilang ada 3 hal: menyimpan, memprediksi, dan meminimalisir. Menyimpan itu terkait dengan menyimpan uang sebanyak mungkin terpusat di exchequer atau bendahara negara. Kemudian memprediksi secara akurat arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk menyimpan uang sebanyak mungkin, tadi udah kita bahas ya. Nah, namanya uang kan nggak mungkin dari sisi pemerintah atau sebagai negara menyimpannya dalam bentuk uang cash, maka harus tersimpan oleh bendahara negara di rekening. Nah, rekeningnya adalah rekening bendahara umum negara. Kemudian dari sisi memprediksi secara akurat arus kas masuk dan arus kas keluar, ini terkait dengan bagaimana secara teknisnya itu dilakukan secara konsolidasi atau berjenjang, mulai dari Satker, kemudian ke unit eselon 1 sampai dengan KL. Itu nanti ada yang namanya target penerimaan, kemudian rencana belanja yang juga harus terupdate. Nah, terupdate-nya di mana? Itu terupdate di dokumen pelaksanaan anggaran, atau dalam hal ini adalah DIPA setiap entitas Satker. Nah, kemudian terkait dengan meminimalisir biaya pelelangan dan biaya penggunaan layanan perbankan, ini ada kaitannya dengan hubungan antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, dan ini perbankan. Jadi intinya adalah bagaimana membuat satu proses bisnis agar kita tidak dibebani, atau pemerintah negara tidak dibebani dengan adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan atas proses atau atas fungsinya untuk melakukan penyimpanan uang di rekening
bendahara umum negara. Itu tadi tiga kunci suksesnya ya. Kemudian indikatornya apa saja? Indikatornya kalau suatu negara itu melakukan pengelolaan kas secara aktif. Nah, ini yang paling jelas adanya sistem yang terintegrasi antara penerimaan dan pengeluaran. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran ini nanti kalau kita melihat dari sisi penyimpanan, maka harus dalam satu rekening yang sama atau dapat dilaporkan, dapat disajikan dalam satu akun. Maksudnya akun ini ya, rekening ya, bukan akun atau pos yang pos yang terpisah-pisah. Tapi secara pencatatan harus dilakukan proses yang membedakan mana sih akun yang menjadi akun penerimaan, mana akun yang digunakan sebagai akun pengeluaran. Itu kemarin sudah kita bahas adanya COA atau bas background akun standar. Kemudian indikatornya yang kedua adalah kewenangan BUN dalam penempatan investasi jangka pendek atas saldo kas surplus, ini yang SAL itu ya. Kemudian adanya perencanaan yang lebih baik dalam mengelola arus kas. Kemudian adanya koordinasi yang lebih baik dalam mengelola utang dan pengelolaan kas. Nah, ini adalah terkait dengan manajemen yang dilakukan terkait dengan kas. Yang terakhir tadi mengenai pengelolaan utang, itu kalau harus ada atau terdapat mekanisme pembiayaan. Nah, apabila walaupun tanpa pembiayaan dan dengan pembiayaan, maka masih ada proses yang penting, yaitu pengelolaan kas. Kemudian selanjutnya ini siklus manajemen kas. Jadi merangkum dari beberapa pengertian, mulai dari pengertian manajemen kas, kemudian pengelolaan uang itu apa, dapat didefinisikan sebagai manajemen kas sebagai rangkaian proses untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah maupun sisi hubungan antara pemerintah dan sektor lainnya. Nah, siapa saja yang terlibat di dalamnya atas proses pengelolaan kas, terutama di pengelolaan keuangan di Indonesia, itu yang pertama adalah Menteri Keuangan, dalam hal ini sebagai BUN. Kemudian dalam prosesnya Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan BUN kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai kuasa BUN di pusat. Sedangkan untuk di daerah itu adalah KPPN, atau dalam ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Sedangkan terkait dengan tadi pengelolaan resiko, kemudian pengelolaan atas resiko pembiayaan, ini ada dari DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nah, sedangkan untuk dari sisi pengeluaran itu nanti ada terkait dengan transfer ke daerah, kemudian adanya bagaimana adanya transfer atau uang keluar yang tidak disampaikan langsung kepada penerima, tapi melalui pos-pos atau rekening penampung, itu perhitungannya, kemudian mekanisme penyampaian atau pembayarannya melibatkan adanya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini terkait dengan ini, mungkin bisa teman-teman baca. Nah, untuk gambaran umumnya adalah seperti ini. Jadi kerangka keterkaitan antar lembaga dalam pengelolaan kas. Kita lihat di sisi pengelolaan kas untuk kas
kuasa bendahara umum negara di pusat, yaitu oleh Direktorat BKN. Kemudian dari sisi pencatatan, kemudian bagaimana melakukan perkiraan baik perkiraan atas penerimaan pendapatan itu dilakukan oleh BKF bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian terkait dengan perkiraan atau informasi mengenai pengelolaan resiko atas pembiayaan. Pembiayaan itu bisa berasal dari luar tuh, bisa dari utang maupun hibah. Nah, itu melibatkan peran dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko, yaitu di DJPPR. Untuk yang di slide itu masih Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, harusnya itu adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko sesuai dengan nomenklatur yang baru. Nah, kemudian dari sisi eksekusinya itu sudah barang tentu adalah satuan kerja, mulai dari Satker, kemudian unit eselon 1 sampai dengan level kementerian lembaga terkait dengan bagaimana melakukan perkiraan atas penerimaan, kemudian perkiraan atas belanja, kemudian bagaimana nanti harus dilakukan updating atas perkiraan-perkiraan tersebut, baik penerimaan maupun belanja. Nah, updatingnya di mana? Updatingnya yaitu melalui dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA. Nah, dalam hal ini di sisi satuan kerja ini lebih banyak nanti proses tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan, baik dari sisi pada modul penganggaran, modul komitmen maupun modul pembayaran. Tapi kalau dari sisi batas perkiraan penerimaan dan pengeluaran itu nanti perkiraan pengeluaran dan penarikan dana khususnya ya terkait dengan pengeluaran itu nanti harus dilakukan update sesuai dengan informasi pagu yang dimiliki. Nah, itu tadi terkait dengan manajemen kas, kemudian adanya pengelolaan kas. Nah, sekarang instrumennya apa atau proses bisnisnya seperti apa? Menggunakan mekanisme apa? Mekanisme yang digunakan adalah treasury single account. Jadi ini merupakan suatu struktur ya, suatu rangkaian prosedur yang melakukan proses konsolidasi sebenarnya. Artinya gini, jadi semua penerimaan dan pengeluaran negara itu dilakukan melalui satu rekening, yaitu rekening kas umum negara. Dia letaknya di mana, atau konsolidasinya di mana, atau kewenangannya di mana, yaitu di pusat kan. Nah, sedangkan kita memiliki hubungan dengan pihak-pihak luar, seumpama di sisi pihak perbankan. Perbankan ada dari sisi bank sentral maupun bank komersil. Kalau bank sentral kan kita juga ada tuh perwakilan di tiap-tiap daerah. Kemudian ada juga bank komersil. Nah, channelnya kan itu banyak tuh. Nah, sedangkan untuk belanja kemudian penerimaan kan tidak dilakukan secara terpusat di seluruh daerah, di seluruh pokoknya tidak. Kalau kita berbicaranya lokasi ya kan tidak semua dilakukan di Jakarta, tapi bisa dilakukan mulai dari Sabang sampai Merauke, TSK ini. Jadi melalui mekanisme konsolidasi. Kita lihat. Jadi untuk TSA ini diterapkan karena ada beberapa latar belakang kebutuhan. Mulai dari penerapan sistem pengelolaan penerimaan yang terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya adanya dana menganggur atau idle cash tanpa remunerasi memadai. Akhirnya remunerasi ini adalah kita dapat feedback apa nih, atau minimal kita tidak perlu mencari keuntungan tapi meminimalisir cost yang harus dikeluarkan pada saat melakukan proses penyimpanan uang, yang ini adalah proses penyimpanan kas negara. Kemudian menyebabkan borrowing cash yang tidak perlu, ini terkait dengan pembiayaan apabila tidak tepat
Apabila dari sisi pengelolaan resiko atas hutangnya tidak tepat, maka terjadi borrowing cost yang tidak perlu. Kemudian adanya floats yang menguntungkan bank komersil namun membebani pemerintah. Ini ada keterkaitannya dengan poin pertama. Jadi istilahnya ada satu rate yang digunakan atau bunga yang berjalan sehingga menguntungkan bagi bank komersil. Artinya apa nih? Atas penempatan kas negara di satu bank komersil, apabila ditempatkan di bank komersil, kalau tidak dilakukan TSA, maka itu posisinya ada di banyak bank. Jadi dia pisah-pisah. Dan nantinya dia jadi apa ya? Jadi cost di tiap-tiap bank yang ditempatkan, digunakan sebagai sarana menempatkan uang atau kas negara tersebut. Makanya harus dilakukan proses treasury single account, harus menggunakan satu akun, satu rekening dalam satu bank yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menempatkan uang atau kas negara dalam tujuannya untuk melakukan penyimpanan kas negara. Oke, sebentar saya itu dulu membalas WA sebentar dari kelas sebelah. Oke, saya lanjut. Jadi tadi latar belakang penerapan TSA. Kemudian tahap penerapan TSA itu seperti apa? Atau treasury single account. Jadi tahap awalnya adalah melakukan konsolidasi saldo kas pemerintah ke dalam TSA. Jadi dari beberapa saldo kas yang semula terletak atau ditaruh di beberapa account, beberapa rekening, maka harus dilakukan konsolidasi tersebut. Atas saldo kas keluar berapa, saldo kas masuk berapa. Nah, itulah nanti yang disebut dengan saldo awal di TSA. Kemudian tahap selanjutnya adalah penerapan TSA untuk rekening pengeluaran. Kemudian naik lagi berkembang ke penerapan TSA untuk rekening penerimaan. Jadi nanti dalam satu dari sisi pengeluaran nanti ada rekening pengeluaran. Sedangkan untuk penerimaan ada rekening penerimaan. Tetapi untuk saat penyajiannya itu disajikan dalam satu rekening. Untuk channel konsolidasinya dari bawah ke atas atau bottom up-nya itu di tiap-tiap pos karena instrumennya nanti akan berbeda. Kemudian penerapan TNP untuk rekening yang dikelola Satker. Ini maksudnya adalah Treasury National Pooling. Jadi di sini untuk seluruh bank yang menjadi tempat atau menjadi bank untuk penyimpanan uang persediaan, khususnya uang persediaan bendahara pengeluaran, itu harus dilakukan proses TNP untuk rekening yang dikelola oleh Satker. Jadi dalam satu hari itu tidak boleh ada
harus memiliki saldo nihil. Jadi saldonya harus nihil. Ini khusus untuk TNP, untuk rekening yang dikelola Satker. Jadi hari ini selama di rekening bendara pengeluaran ada 10.000, hari itu juga langsung dikembalikan atau di pooling dulu ke atas ke pusatnya, baru nanti pada hari berikutnya turunkan lagi. Jadi tidak ada dana, kalau kita menganalogikan nasabah di bank itu tidak ada uang yang mengendap kemudian terjadi penyimpanan yang menjadikan satu keuntungan kan buat bank kalau ada uang mengendap di rekening. Ya bisa dianalogikan kalau teman-teman punya rekening disimpan di bank. Nah di bank itu nanti kan dia akan menempatkannya sebagai instrumen pembiayaan bagi bank atas bank tersebut. Ya contohnya untuk dilakukan proses itu istilahnya pinjaman kepada nasabah lain. Nah itu kan mengambilnya dari besaran atau uang yang tersimpan di rekening di bank tersebut. Itu tahapan penerapan TSA. Nah sekarang kita akan sedikit merangkum nih keterkaitan pengelolaan kas dengan TSA. Jadi dari sisi TSA ini ada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Kalau penerimaan itu ada penerimaan pajak, non pajak, hibah. Sedangkan dari sisi pengeluaran itu ada pengeluaran anggaran dan pengeluaran lainnya. Nah nanti di sisi TSA, adanya penerapan TSA di Erkun di Bank Indonesia, ini nanti akan menyajikan informasi apakah terdapat defisit atau surplus. Kalau terjadi defisit maka diperlukan adanya langkah pembiayaan atau diperlukan adanya proses penambahan biaya yaitu berupa utang maupun hibah. Sedangkan kalau terjadi surplus maka harus dilakukan proses penempatan atau investasi. Dan hal ini adalah untuk menghindari adanya idle cash atas kas negara. Nah tujuannya apa? Ya, sudah barang tentu adalah memaksimalkan return atau mendapatkan hasil atas investasi tersebut. Dan tidak lupa adalah meminimalisir cost atau biaya yang ditimbulkan. Ya bisa dibilang semacam low cost tapi bisa menghasilkan high return. Prinsipnya manajemen keuangan seperti itu, manajemen keuangan seperti itu. Oke, itu tadi keterkaitan pengelolaan kas dengan TSA. Sekarang kita lanjut terkait dengan rekening dalam rangka TSA. Nah, rekening-rekening itu berada di mana saja sih? Untuk rekening penempatan atau rekening kas umum negara itu ada di Bank Indonesia, baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran. Jadi penerimaan ini nanti akan dapat menginformasikan juga rekening lainnya atau atas saldo anggaran lebih. Kemudian ada rekening sub penerimaan Erkun, itu sama ada di BI. Nah nanti di sub Erkun ini ada dua rekening yang di split. Ada rekening untuk penerimaan yaitu melalui bank atau pos persepsi, itu untuk channel atas penyetoran pajak maupun PNBP dari wajib pajak, wajib bayar, atau wajib setor. Sedangkan untuk rekening pengeluaran ini terkait dengan transfer kepada penerima atas pengajuan pembayaran atas tagihan, itu terkait dengan di modul komitmen dan bendara kemarin, di modul pembayaran kemarin ya. Di modul komitmen kita akan merangkai informasi penerimanya siapa atau
suppliernya siapa. Kemudian nanti di modul pembayaran akan melakukan proses pengajuan tagihan kalau dari sisi satker. Nah, tagihan itu nanti bisa dibayar melalui dua mekanisme kan, mekanisme UP kah atau melalui mekanisme pembayaran LS langsung kepada penerima. Nah, disinilah apabila di sisi satker pengajuan tagihan telah dilakukan, yaitu berupa pengajuan SPM dari satker ke KPPN untuk diproses menjadi SP2D melalui SPAN. Nah, nanti akan dilakukan proses persetujuan tagihan atas SPM yang disampaikan dan telah menjadi SP2D. Nah, setelah menjadi SP2D maka persetujuan pembayaran ini bisa dibilang memerintahkan kepada bank, dalam hal ini bank operasional, untuk memindah bukukan atau melakukan transfer kepada penerima sesuai informasi yang tercantum di SPM dan sudah diproses menjadi SP2D tersebut. Jadi itu dari sisi BUN itu memerintahkan nih kepada BO agar melakukan proses transfer sejumlah uang untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan belanja. Itu rangkaian ininya ya. Kalau saya bilang alur penggunaan rekening dan alur penyelesaian transaksi, baik transaksi penerimaan maupun transaksi belanja. Jadi ada dua ini ya, kalau dari sisi kun, Rkun yang di tiga grade di atas itu berada di Bank Indonesia. Sedangkan untuk akun atau rekening untuk penerimaan dan pengeluaran sampai dengan proses pemindah bukuan atau transfer itu berada di bank komersial ataupun bila diperlukan melalui kantor pos atau PT Pos Indonesia. Nah, ini deskripsi aliran dana. Nah, kurang lebih seperti ini. Sama sih dengan apa yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi untuk prosesnya itu di sisi penerimaan dulu nih, kita akan melihatnya di sisi penerimaan dari sebelah kiri ya. Jadi akan ada proses penyetoran, baik itu penyetoran pajak, PNBP, bahkan ada penerimaan cukai oleh wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor melalui bank persepsi. Jadi untuk penerimaan itu kita namakan bank persepsi. Kemudian melalui bank persepsi ini akan dilakukan proses TSA melalui rekening sub TSA. Jadi akan dikonsolidasikan nih dari tiap-tiap bank persepsi. Ini 80-an bank persepsi ini maksudnya bank yang ini ya, istilahnya secara entitasnya ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke cabang-cabang, nah itu nanti sudah lebih dari 80-an. Karena sebarannya bank ini kan juga banyak, di tiap provinsi ada, bahkan di tiap kota ada. Nah, setelah dilakukan proses konsolidasi ke rekening sub TSA atas rekening penerimaan, maka akan masuk ke rekening kas umum negara. Nah, di sini ada saldo minimal, yaitu ada minimal 2T. Kemudian dengan imbal balik atau remunerasi 0,1. Kemudian kalau dipersamakan dengan falas itu menempatkan falas setara dengan 1 US dollar. Nah, di sini baru TSA tersebut berjalan. Artinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini kemudian akan berlanjut siklusnya dari penerimaan menuju ke belanja. Nah, disinilah atas penerimaan yang telah dilakukan, kemudian di-pooling, nah nanti akan dipergunakan atas kas negara tersebut untuk dilakukan proses pengeluaran atau pembayaran tagihan atas belanja negara, atas beban APBN, atau bahkan bisa dengan sumber dana yang lain, tetapi tetap saja itu sudah dilakukan atau dikonversikan sebagai APBN.
APBN kan bisa sumber dananya bisa lebih dari satu, atau istilahnya ada rupiah murni pendamping yang menyertai dengan PLN dalam hari ini adanya loan dari dari kreditur, terutama kreditur luar, bahkan juga ada yang sifatnya adalah pembiayaan dalam negeri. Nah, di proses belanja ini nanti akan keluar dari rekening kun belanja, itu masuk ke rekening atau ke bank komersil, dalam ini adalah bank BUMN yang sudah ditunjuk dan memiliki MOU. Kemudian dilakukanlah proses pembayaran atas tagihan belanja negara itu melalui bank operasional. Nah, disinilah TSA pengeluaran ini dilakukan. Nah, sistemnya seperti apa transfernya? Kalau dari sisi penerimaan, teman-teman bisa lihat di box paling kanan bawah, itu di sisi penerimaan melalui MPN. Kalau sekarang sudah berkembang sampai dengan MPN generasi ketiga, kemudian proses dari penerima atas akumulasi penerimaan di tiap-tiap bank persepsi disampaikan ke rekening kas umum negara di BI melalui RTGS. Kemudian dari sisi sebelum masuk ke proses pengeluaran atau penyelesaian atas tagihan belanja negara itu dilakukan oleh SPAN. Kemudian hal yang sama dengan di penerimaan dari BI ke tiap-tiap bank operasional melalui 4 bank BUMN itu melalui BI RTGS atau overbooking. Nah, ini siklus siklus gabungan aliran dana baik dari sisi TSA sub penerimaan sampai dengan ke TSA sub pengeluaran. Oke, selanjutnya adalah, nah ini lebih detailnya untuk deskripsi aliran dana TSA penerimaan sebenarnya sama, cuman ini digambarkan secara khusus. Nah, keterlibatannya ini sebagai tambahan adanya konsolidasian atau mohon maaf kalau tadi di sisi penerimaan dari tiap-tiap bank persepsi ke BI-nya itu melalui konsolidasi, maka bagaimana untuk mengetahui posisi atau kebenaran dari sisi pelaporannya seperti apa, itu dilakukan rekonsiliasi penerimaan kas. Nah, itu yang melakukan siapa? Itu dilakukan oleh BI, dalam hal ini pengelola pengelola TSA sub penerimaan dengan KPPN khusus penerimaan. Nah, mekanismenya mulai dari MPN ini dilakukan atau digunakan sebagai channel untuk melakukan penyetoran dari wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Kemudian ada transfer elektronik, kemudian ada MTPN. Maka di waktu yang bersamaan Bank Persepsi ini juga menyampaikan informasi atas penerimaan yang telah dilimpahkan ke BI, itu diakumulasi dalam periode bulanan, kemudian disampaikan ke KPPN khusus penerimaan yang menjadi istilahnya level rekonsiliasi dalam proses penerimaan ini. Jadi Bank Persepsi menyampaikan informasi data penerimaan yang telah dilimpahkan ke KPPN khusus penerimaan, dan di satu sisi Bank Persepsi juga atas nilai pelimpahan yang telah dilakukan, yang akan merekon nanti adalah KPPN khusus dengan BI. Jadi prosesnya adalah rekon antara KPPN khusus dengan BI dengan sumber data yang sama sebenarnya, tetapi mekanisme beda. Kalau BI tadi aliran kasnya, tapi kalau dari sisi KPPN ini melihat dari sisi aliran kas iya, kemudian dokumentasinya dilakukan rekonsiliasi. Nah, ini untuk yang aliran di sisi TSA sub pengeluaran, jadi sama ya sebenarnya ya.
Tadi sudah saya sampaikan, kalau di Satker mulai dari SPM disampaikan ke KPPN untuk diproses menjadi SP2D. Sampai dengan nanti setelah ini prosesnya sebenarnya yang di 1, 2 ini di modul komitmen, terutama satu nih, modul komitmen dan modul pembayaran. Begitu kita masuk ke apa nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terutama di 2, 3, 4, 5 ini sudah masuk ke areanya SPAN, artinya area mulai dari persetujuan tagihan sampai dengan persetujuan pembayaran. Jadi sedikit mengulang di modul pembayaran, itu setelah KPPN dalam hal ini dilakukan proses persetujuan tagihan sehingga dilakukan atau dilakukan proses persetujuan pembayaran, itu sebagai bisa dibilang memerintahkan kepada PO untuk melakukan pindah beban atau transfer sejumlah dana sesuai dengan informasi penerima, informasi besaran yang harus dibayar kepada penerima pembayaran atas prestasi pekerjaan atau penerima hak yang telah menyelesaikan prestasi pekerjaan. Nah, kepadanya siapa itu nanti penerima mulai dari tipe 1, 2, 3, 6, 7. Nah, untuk bank ini terkait dengan BU gaji, pengumpulan gaji. Sedangkan untuk kantor pos ini mungkin teman-teman bisa menganalogikannya terkait dengan penerimaan bantuan langsung tunai ya. Jadi kantor pos ini sebagai istilahnya rekening penampung. Karena ada beberapa kondisi bahwasannya untuk penerima itu tidak semua penerima bisa atau memiliki nomor rekening, kemudian lokasinya sangat tidak berada di daerah yang memiliki akses publik yang mudah, makanya menggunakan mekanisme kantor pos ini. Oke, itu tadi dari sisi deskripsi aliran dana di sisi pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah mengenai Treasury National Pooling. Nah, ini merupakan mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening pemerintah pada bank umum tertentu tanpa melakukan pemindah bukuan. Mekanismenya seluruh saldo rekening dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh bank sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Nah, tujuannya apa? Agar memperoleh remunerasi yang lebih menguntungkan. Ini terkait dengan jasa giro harian yang diberikan oleh bank. Kemudian rekening benar pengeluaran dan penerimaan terima dalam aplikasi TNP ini. Jadi tujuannya adalah ini terkait dengan penatausahaan rekening, baik rekening bendahara pengeluaran maupun rekening penerimaan. Jadi terkait dengan penatausahaan rekening ini, dalam satu satker sebagai entitas pengelola keuangan itu hanya diperbolehkan ada satu rekening bendahara pengeluaran dan satu rekening bendahara penerimaan. Tidak boleh memiliki lebih dari satu rekening bendahara pengeluaran, karena dalam satu satker tersebut kan hanya memiliki satu dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi atas dasar itulah bisa dibilang prinsipnya atas satu dokumen pelaksanaan anggaran, satu satker apabila memiliki satu DIPA ya otomatis hanya memiliki satu nomor rekening. Dan itu berlaku prinsipnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada mencampurkan dua pengelolaan kas atau dalam ini UP dengan rekening yang sama. Kemudian para bendahara tidak perlu mendebit dan menyetorkan kas negara jasa giro pada rekening pengeluaran yang dikelolanya. Jadi ini istilahnya ya sudah hanya istilahnya jasa giro ini tidak bisa digunakan juga, bukan sebagai suatu
suatu keuntungan kalau dia masuknya di sisi rekening kas negara. Oke, konsep PNP ini sederhananya gini. Jadi gambarannya saldo rekening bendara A di cabang M Bank X, kemudian bendara B di cabang N Bank X, bendara C di cabang O Bank X. Jadi dalam satu bank yang sama, tetapi digunakan atau bank tersebut digunakan oleh lebih dari satu entitas hacker dalam ini di tempat yang lain. Nah, nanti konsolidasinya maka dari beberapa rekening bendara tersebut dalam rekening yang dalam bank yang sama ya, itu dikonsolidasi. Maka nanti akan muncul jasa giro saldo rekening bendahara di bank X gitu. Untuk penatausahaan ini bisa dibilang alur sistemnya ya. Dari sisi 3 bank tadi, bank yang sama, bank melakukan uploadnya upload apa? Upload informasi saldo harian, kemudian terinformasi ke FTP. Nah, FTP ini nanti akan terinformasi ke server di PKN. Nah, di PKN nanti akan menghitung tuh saldo perharinya sekian soal di bendara di A, di kota A itu sebesar 30, kota B 30, kota C 20. Nah, pada waktu di TNP kan maka 30 tersebut akan dinaikkan ke pusatnya, di pooling. Jadi tidak mengendap di masing-masing bank tersebut. Baru keesokan harinya akan diturunkan lagi ke tiap-tiap bank tersebut. Oke, ini kita lanjutkan di modul kas. Jadi kita akan melihatnya dari sisi fungsinya apa saja. Modul kas ini memiliki fungsi antara lain penatausahaan rekening milik BUN, kemudian perencanaan kas, pemindahan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial. Nah, untuk penatausahaan rekening BUN ini mulai dari pendaftaran, kemudian updating data rekening, sampai dengan penutupan rekening ini harus dilakukan penatausahaan atau istilahnya ditertibkan. Jadi pada awalnya dulu banyak sekali itu rekening-rekening yang digunakan oleh bendahara dalam satu satker memiliki lebih dari satu entitas memiliki lebih dari satu rekening, padahal dia hanya memiliki satu dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, disinilah maka harus dilakukan penertiban. Penertiban ini dengan prinsip bahwa satu dokumen pelaksanaan anggaran hanya ada satu rekening rekening pengelolaan atas bendahara. Nah, ini yang menatausakan adalah BUN. Jadi sampai kalau langsung BUN kan di PKN itu diturunkan, didelegasikan oleh KPPN untuk melakukan penatausahaan rekening BUN. Nah, contohnya antara lain rekening pengeluaran, kemudian ada rekening gaji, kemudian rekening falas, kemudian rekening Bank Indonesia atau Bank Umum Syariah. Itu yang ada di pusat. Kemudian untuk rekening yang ditata oleh KPPN itu rekening transito, mulai dari transito hibah, BLU, kemudian rekening pengeluaran Bank Indonesia, dan rekening persepsi MPN. G2, sekarang sudah beralih ke G3. Nah, ini hanya ada di KPPN khusus penerimaan. Nah, penatasan rekening milik BUN tadi kan sudah kita sudah singgung, ada di pusat dan ada yang ada di daerah. Nah, untuk yang di pusat itu dilakukan oleh
kuasa BUN pusat yaitu Direktorat PKN, yaitu meliputi rekening BUN, kemudian rekening transito dan rekening pengesahan. Nah, untuk yang rekening pengesahan ini ada di KPPN terkait dengan penyelesaian transaksi pengesahan. Sedangkan untuk rekening transito ini dilaksanakan dalam penyelesaian transaksi transito yang mengelola adalah PKN dan KPPN. Nah, penataran rekening milik BUN ini sebagai kuasa BUN di pusat dan PKN membuka rekening pada Bank Indonesia maupun bank umum. Jadi tujuannya itu adalah nanti terkait dengan TSA di sisi pengeluaran. Sedangkan untuk data rekening milik BUN yang dibuka oleh KPPN itu meliputi nama rekening, nomor rekening, nama bank, fungsi rekening, apakah untuk transito atau pengesahan, yaitu dibuka oleh KPPN. Sedangkan di PKN melakukan penatasan rekening milik BUN melalui SPAN. Ini mekanismenya, nanti teman-teman bisa ini ya baca sendiri. Nah, ini yang selanjutnya adalah kita tadi sudah berbicara mengenai manajemen kas, pengelolaan kas, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian menggunakan instrumen apa, yaitu berupa rekening apa, kemudian penempatannya di BI seperti apa, dan di bank komersial seperti apa, dan siklusnya terkait dengan penerimaan sampai dengan belanja seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihatnya dari sisi pengeluaran nih, terkait dengan perencanaan kas. Untuk perencanaan kas ini bisa dibilang merupakan siklus lanjutan yang dilakukan di modul pembayaran, artinya dilakukan oleh Satker terkait dengan pengajuan rencana penarikan dana, mulai dari RPD, rencana penarikan dana bulanan, sampai dengan rencana penarikan dana harian. Nah, ini nanti harus secara periodik disampaikan oleh Satker kepada KPPN. Untuk arus kas jangka waktunya ada tahunan, bulanan, dan harian. Kalau yang tahunan ini merupakan estimasi kasar tahunan secara bottom up yang sudah tertera tercantum dalam DIPA. Kemudian untuk bulanan ini prediksi arus kas bulanan secara top down yang disusun oleh komite antar direktorat jenderal. Kemudian untuk harian itu sesuai dengan laporan RPD harian yang telah disusun oleh Satker dan disampaikan ke KPPN. Nah, untuk RPD sendiri sudah kita sampaikan ya. Jadi di pertemuan di modul pembayaran juga sudah kita ini RPD ini periodenya ada periode bulanan dan ada periode harian. Nah, untuk harian itu sesuai dengan PMK 197 ada transaksi klasifikasi besar tipe A, B, dan C. Untuk tipe A itu yang di atas 1 triliun, tipe B itu 500 sampai dengan 1 triliun, dan tipe C 1M sampai dengan 500 M. Nah, dari sisi mungkin teman-teman tidak ini ya dari sisi perubahan, karena ini perubahannya apa ini lebih saya akan tekankan intinya untuk RPD harian ini kalau kita melihat dari proses maker, checker, dan approvernya itu hanya melalui proses checker atau validasinya itu cukup dilakukan oleh BPK Satker pada waktu menyusun dan penetapan RPD harian, sehingga RPD harian nanti akan jadi acuan bagi Satker dalam menyampaikan SPM, terutama SPM yang memiliki nilai transaksi besar. Apabila RPD-nya itu RPD yang disampaikan ternyata lebih atau kurang, maka harus dilakukan proses pemutakhiran, dan pada waktu hari H atau realisasi itu harus sesuai, artinya antara RPD harian yang disampaikan itu harus sama dengan SPM yang disampaikan dalam satu hari. Jadi tidak per SPM, tetapi nilai belanja yang dalam hal ini tertuang dalam SPM dalam satu hari.
Jadi apabila dalam satu hari ada RPD harian atas transaksi besar senilai 1.000, kemudian SPM-nya terdiri dari 2 SPM 500 dan 500, nah itu bisa dilakukan. Tetapi kalau 1.000 atas gabungan belanja dari beberapa SPM dalam satu hari melebihi, maka akan terdapat istilahnya deviasi, baik lebih maupun kurang. Nah, deviasi itu yang diperbolehkan saat ini adalah 15% dari nilai usulan RPD harian. Karena itu nanti kalau dari sisi pengendalian, terutama pengendalian mengenai cash management, itu ada pengendalian atas kesesuaian RPD harian dengan nilai SPM yang disampaikan. Dan menjadi satu perhatian bagi Satker karena masuk sebagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Oke, selanjutnya adalah untuk perubahan kebijakan. Saya pikir nggak perlu tidak perlu kita bahas karena teman-teman kan tidak melihat atau belum melihat sampai jauh itu. Artinya saya sampaikan langsung terkait dengan apa yang saat ini telah dilakukan. Nah, ini mengenai pengelolaan kas bank persepsi dan bank operasional. Ini ada kaitannya dengan siklus yang tadi dari penerimaan sampai dengan siklus di sisi pengeluaran. Kalau di sisi penerimaan tadi sudah kita ada bank persepsi, kemudian itu untuk melakukan atau channel untuk melakukan proses pembayaran pajak, PNBP, dari wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Sedangkan dari sisi pembiayaan dan hibah untuk menambah pengeluaran atau menutup pos-pos penerimaan yang tidak tercapai, kemudian harus dilakukan proses penggunaan di proses belanjanya, maka ada hibah dan pembiayaan di mana itu ditampung melalui Bank Indonesia. Nah, dari dua sisi tersebut maka akan dipertemukan atau dipooling di satu rekening, yaitu rekening kas negara. Ini apa istilahnya rekening, kodifikasi rekening ya lebih tepatnya. Mungkin nanti bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ini gambaran umum layanan sistem untuk MPN. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Intinya sih MPN ini sama, mulai dari bagaimana wajib pajak, wajib setor, dan wajib bayar ini melakukan proses setoran, kemudian bagaimana atas setoran tersebut si wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor tersebut menerima bukti penerimaan negara berupa lembar nomor tanda bukti penerimaan negara. Nah, prosesnya memang panjang ini, tapi secara waktu sudah tidak sepanjang apa yang teman-teman bayangkan. Artinya mulai dari settlement, ada kode billing yang diterima, kemudian setoran dilakukan, mendapatkan NTPN, itu sudah sangat dalam waktu yang relatif cepat. Nah, mungkin yang akan saya tambahkan ini terkait dengan biller nih. Billernya ada biller DJP untuk setoran pajak, kemudian biller DJPC untuk penerimaan cukai, kemudian biller DJA ini untuk penerimaan PNBP. Nah, sedangkan untuk sekarang ini dari sisi channel pensetoran ya, di sini kan ada collecting agent nih, mulai dari bank pos, kemudian bisa melalui mobile banking, internet banking, ataupun melalui ATM. Nah, untuk yang generasi ketiga ini penambahnya adalah di collecting agent ini atau di channel-channel setoran, bisa melalui link-link marketplace atau online shop yang
menyediakan sarana pembayaran billing atau pembayaran setoran baik PNBP maupun pajak. Namun saya contohkan ada di Tokopedia, Bukalapak, di sini collecting agent-nya. Ini alurnya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini cabang-cabang pusat, baru nanti masuk ke BU pusat, rekening sub Darkun untuk penerimaan. Nah, kalau pengeluaran negara ini lebih kepada bahwa ada dua bank. Jadi ada BO, kemudian ada BO gaji ya sekarang namanya, BO penyalur gaji. Untuk BO ini melakukan proses pemindah bukuan fungsinya. Artinya memindah bukukan atas SP2D yang kemarin di modul pembayaran sudah kita bahas. Setelah dilakukan proses persetujuan tagihan, kemudian persetujuan pembayaran, selanjutnya BO akan melanjutkan proses pemindah bukuan atau transfer kepada penerima, bisa pihak ketiga, bendahara maupun pegawai. Sedangkan untuk BO gaji ini terkait dengan pembayaran gaji ke masing-masing rekening pegawai. Nah, ini untuk deskripsinya, ini sama dengan yang tadi ya, mengulang dengan siklus yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian yang sebagai tambahan teman-teman, terkait dengan penyelesaian atas tagihan atas beban APBN, tagihan atas beban APBN, itu setelah dilakukan proses SP2D, kemudian dilakukan pemindah bukuan atau transfer dari PO, ada satu kondisi nih, adanya SP2D reject. Kalau SP2D reject ini sebenarnya sekarang sudah tidak ada ya, lebih ini void SP2D sebenarnya. Jadi void SP2D itu prosesnya sudah ada proses persetujuan tagihan dan proses pembayaran, tetapi atas dana yang telah dana perintah pencairan dana tersebut belum dilakukan proses RTGS. Jadi masih ada kesempatan untuk dilakukan void atau istilahnya jangan dibayar dulu gitulah kalau dibahasakan ya. Jangan dibayar dulu atau jangan ditransfer dulu kepada si A. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Nah, penyebabnya apa? Bisa diantaranya ada kekurangan dana, gitu. Bisa terjadi karena apa? Pada waktu proses PPR atau payment request dilakukan itu melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya pihak bank telah menutup permohonan atau permintaan pencairan dana. Nah, itu nanti bisa dilakukan proses void SP2D. Ini kalau reject ini ada, cuman sudah nggak terlalu inilah, sudah bisa dibilang normanya sudah disepakati dan dipahami dari sisi proses bisnisnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya retur SP2D. Nah, kalau retur SP2D ini prosesnya sudah dilakukan proses pemindah bukuan, tetapi karena dari sisi komitmen terdapat perbedaan. Di komitmen kan ada nomor rekening, kemudian nama rekening. Nah, ternyata terjadi kesalahan, maka ada retur SP2D ini. Jadi pihak PO tidak dapat meneruskan pembayaran kepada si penerima. Nah, atas retur SP2D ini jumlah uang tersebut tidak masuk ke rekening penerima, tapi masuk ke rekening retur. Nah, rekening retur ini atau pembayaran bisa tetap dilanjutkan, tetapi setelah Satker melakukan proses perbaikan informasi penerima. Jadi retur ini lebih diakibatkan karena penerima tersebut atau rekening yang dituju salah antara yang didaftarkan dengan rekening yang digunakan. Oke, itu tadi proses gambaran umum ya, secara menyeluruh
terkait dengan pengelolaan kas, manajemen kas, dan bagaimana manajemen kas itu dilakukan mulai dari sisi penerimaan sampai dengan sisi pengeluaran atau belanja. Kemudian keterkaitannya dengan modul komitmen dan modul pembayaran seperti apa. Nah, mungkin teman-teman untuk materi yang apa yang pokok itu sebenarnya sampai di sini saja. Sedangkan untuk materi terkait dengan pengelolaan kas pinjaman hibah, kemudian alur kas dan alur kas masuk dan keluar atas rekening migas, ini nanti bisa di ini sendiri ya. Ini suplemen aja sih sebenarnya. Nah ini yang terkait dengan alur manajemen kas secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini berbeda ya dengan rekonsiliasi tadi yang kita sampaikan di sisi penatausahaan TSA, namanya TSA. Jadi rekonsiliasi yang TSA tadi adalah pooling ya, pooling konsolidasi, kemudian di pooling dan nanti direkon tuh berapa sih penerimaan yang dicatat oleh bank persepsi, kemudian berapa sih BI mencatatnya. Nah, itu direkon, tujuannya adalah untuk memberikan informasi dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban, apakah ada kesesuaian antara yang dibukukan oleh BI dengan apa yang diterima oleh bank persepsi atas setoran dari wajib pajak dan wajib bayar. Nah, rekonsiliasi bank yang di sini ini terkait dengan rekonsiliasi mengenai penyaluran di belanja atau di pengeluaran. Nah, ini rekonsiliasi banknya dilakukan mulai dari dilakukan terhadap semua rekening milik BUN, baik rekening BUN, rekening transito, dan rekening pengesahan. Kemudian rekonsiliasi oleh rekening BUN adalah pencocokan data transaksi pada SPAN dengan transaksi pada rekening yang dikirimkan oleh bank atau dibuat oleh seksi bank. Kemudian data SPAN yang dilakukan rekonsiliasi adalah transaksi yang berasal dari modul penerimaan, modul pembayaran, dan kas. Nah, untuk rekonsiliasi tadi dilakukan terhadap semua jenis rekening ya, mulai dari rekening BUN, transito, dan rekening pengesahan. Maka ada rekonsiliasi rekening transito, rekonsiliasi rekening pengesahan. Nah, khusus untuk rekonsiliasi bank ke rekening BUN, ini di poin 6. Nanti teman-teman bisa dicermati ya, ada yang belum direkonsiliasi, reconcile, dan unreconcile. Nah, untuk direkonsiliasi ini adalah proses sedang dalam proses pemindah bukuan atau transfer dari bank operasional. Sedangkan untuk reconcile ini adalah informasi atau status pada saat bank operasional itu telah melakukan proses pemindah bukuan atau transfer kepada penerima dan telah diterima oleh si penerima yang menjadi penerima sesuai hak atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ada juga ini unreconciled. Jadi unreconciled ini sebenarnya dia masih sudah dalam proses pemindah bukuan atau transfer, tetapi terjadi retur SP2D. Nah, ini ada unreconciled karena sejumlah pembayaran atau pemindah bukuan itu masuk ke rekening retur. Nah, di sini ada ini di poin 8 dan 9 nih. Transaksi reconcile adalah transaksi rekening kun yang sama, artinya telah sama dengan data SPAN. Jadi pengeluarannya telah sama dengan data SPAN. Sedangkan untuk unreconciled adalah data transaksi yang tidak sama dengan SPAN. Nah, tidak samanya ini adalah dalam hal ini penerimanya ada ketidaksamaan sehingga harus diretur. Nah, ini untuk
Ini untuk tampilannya saja. Nah, sedangkan untuk secara pembukuan dan pelaporan, ini status juga. Jadi laporan transaksi yang belum direkonsiliasi statusnya nihil. Laporan rekon dengan rekening koran dengan status unreconciled nihil. Ini kalau dalam kondisi wajar semua ya. Artinya rekonsiliasinya tidak ada data yang berbeda. Ini informasi-informasinya. Oke teman-teman semua, mungkin dari saya untuk materi mengenai manajemen kas ini saya cukupkan di di bahasan tadi. Jadi pada intinya teman-teman tentang manajemen kas ini, karena saya paham ya di sisi sistem informasi akuntansi pemerintah untuk manajemen kas ini, kalau kita hubungan dengan SIA atau sistem informasi akuntansinya mungkin tidak begitu match dengan sistem akuntansi. Tapi kalau dari sisi akuntansi pemerintah masih masuk, tapi kalau dari sisi SIA-nya mungkin ini sebenarnya masuk core-nya core-nya pelaporan, atau lebih tepatnya kepada, bisa dibilang kepada utang piutang tertagih atau piutang yang tidak tertagih, lebih tepatnya sih kalau dari sisi akuntansi ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan siap, mungkin belum ada keterkaitan secara langsung. Nah, ini kenapa ini kita sampaikan, karena ini merupakan satu siklus ya terkait dengan proses mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, hingga nanti ada proses pelaporan dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Itu merupakan manajemen kas ini tidak bisa dipisahkan kalau dari sisi pengelolaan kas atau pengelolaan keuangan negara secara umumnya. Mungkin kalau ada yang menemukan ketidakcocokan, atau mungkin malah menemukan ini cocoknya di sini Pak, mungkin bisalah nanti kita diskusikan. Oke, mungkin itu ya yang untuk materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yang akan saya informasikan adalah mengenai aktivitas nilai nih. Berarti untuk nilai nanti akan saya rencanakan, teman-teman kan tanggal 23 nih ujian UTS ya. Nah, kita cicil aja nih. Mungkin kalau saya untuk tambahan nilai, saya akan rencanakan ada kuis nih dari per modul. Dari modul pertama, modul pertama sampai dengan modul sekarang kan ada 5 modul ditambah 2 pertemuan pengantar. Jadi ada 7 jenis kuis. Kemudian akan saya buat dalam model multiple choice, kan online nih ya. Ini aja untuk mereview bagian ini, teman-teman harus baca ini. Jadi nanti akan saya buat multiple choice dalam bentuk 7 materi. Per materinya paling maksimal 20 soal deh. 20 soal, silakan multiple choice semua, 20 soal. Kemudian untuk jawabnya nggak masalah sih, open book, kan nanti tujuannya untuk tahu nih ini di sini gitu aja. Untuk review teman-teman aja sih, biar mau baca walaupun bacanya sekilas. Mungkin itu yang akan saya rencanakan untuk kuis. Kemudian mungkin saya akan cicil, kalau seumpama nih mulai besok 1, paling ngerjainnya kan nggak lama lah, cuma 20 soal kan. Itu kalau saya rencanakan mulai besok satu modul gitu, gimana? Keberatan nggak?
Untuk pengerjaannya berapa lama ya Pak? Apakah kayak Bapak kasih besok lalu kemudian seharian gitu atau gimana Pak? Oh, seumpama nih pagi saya kasih, nanti due date-nya jam 12 malam gitu. Kira-kira berat nggak? Ada perwakilan yang merasa keberatan siapa? Atau Dian, gimana Dian? Bentar Pak, ini Gimana Tania? masih diskusi di grup. Mohon maaf Pak, tadi suara Bapak terputus Pak. Saya nggak mendengar suara penjelasan Bapak tadi. Oh, Bisa ulang Pak? jadi Gimana Pak? satu satu hari satu satu apa satu materi, satu hari satu materi sampai dengan nanti hari, kan kita mulai besok nih, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kan teman-teman tanggal 23 nih, satu hari satu materi 20 soal multiple choice semua. Terus di due date-nya soalnya besok pagi saya kasih, nanti paling lambat jawabnya jam 12 malam gitu. Berat nggak? Oh Apakah jadi berat? dibuat seharian gitu ya Pak? Waktu Iya, harian. pengerjaannya. Fleksibel Harian, berarti ya? Yang penting satu harian hari. aja. Ya nanti coba di ini ya, dirembuk dulu ya. Iya Pak, nanti hasilnya Dengan kasih tahu ke Bapak. dirembuk dulu dengan, nanti mungkin Tania bisa informasi ke saya. Atau maunya langsung sehari, seumpama minggu depan Sabtu sama Minggu sehari, Sabtu Minggu langsung 7 modul, itu juga opsi sih, maunya yang mana gitu aja, yang kira-kira tidak memberatkan teman-teman aja lah. Oke ya, nanti di itu dulu ya, dirembuk dulu ya teman-teman. Maaf Pak, ini teman-teman sudah setuju untuk Sabtu Minggu depan Pak. Jadi di hari itu sama Minggu saja. Oh, berarti di minggu depan ya, Sabtu dan Minggu ya. Iya. Oke, gini aja, kalau mau, kalau lebih cepat saya kasih, tapi due date-nya, yang penting due date-nya jatuh temponya kan minggu depan. Jadi nanti biar saya nggak apa materinya biar sudah saya sampaikan, takutnya nanti kalau minggu depan ngebul semua, nanti malah saya yang lupa gitu. Tapi nanti coba di reminder ya. Iya Pak. Baik. Oke, yang penting itu ya kesepakatannya Sabtu Minggu ya, setuju ya, deal ya. Ya, ya buat persiapan Seninnya kan UTS tuh. Oke. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Oh iya, minta tolong di on dulu kameranya, saya mau melakukan absensi untuk upload kehadiran teman-teman semua.